yang menarik itu kalau di Cina setiap pelajar itu pasti punya nama Mandarinnya. Makanya Navia Hmm. itu nggak bisa digunakan. Navia itu harus punya Mandarinnya. Saya ini nama Kaula Fahmi, Hmm. tapi saya punya nama Cina juga. Yang Nama Cina memberikan saya itu Li siapa? Xingqi. Lause, Lause. Oh, lausenya. Guru Ya. ya. Terus hal yang ada di negeri Cina ini nih, yang aneh gitu, kalau misalnya dalam pandangan orang Indonesia, ada nggak? Gimana nih anehnya nih? Dari segi tradisi, entah tradisi kan banyak nih, entah kegiatan kah, atau apa gitu, tradisi budaya gitu yang kayak, ih kok gitu sih gitu, kayak lucu deh gitu kan, atau dari gaya apapun lah gitu, ada nggak? Enggak sih, kayaknya sih nggak banyak yang Nggak banyak berbeda. ya? Kayak kita bisa bisa menerima kebudayaan Arab Oh gitu. aja. Oh, Karena diaspora, bagaimanapun kan sejarah Indonesia juga kan banyak juga diaspora dari Arab dan diaspora dari betul, Cina kan. betul. Di abad-abad apa namanya, permulaan abad-abad Misalnya 20 tuh itu kan. gini bang, misalnya kayak kalau di negeri-negeri Islam gitu kan, misalnya kayak di Maroko mereka punya keunikan, misalnya karena penganut mazhab Maliki misalnya gitu kan, eh, hmm, untuk berwudu deh dalam penggunaan air saja berbeda gitu. Nah kalau di Hanafi deh, berarti kalau secara lingkup mereka penganut mazhab Hanafi aja, ada perbedaan nggak? nggak tahu sih, saya nggak sedetail itu ya, Oh maksudnya nggak beda ya? ngeliatinnya ya. Cuman maksudnya kalau dengan Berarti penggunaan air ya dikit sedikit ya, mereka kan sedikit lebih ya. yang ini kan. Berarti emang Ya kita semuanya sih bisa kita terima gitu ya, apa yang ada di sana gitu. bisa nerima, bisa Oh, ngelihat ya kan. Kita kalau sholat Jumat itu kan pasti sudah ramai banget kan. betul betul. Kita kalau kumpul Jumatan itu dari berbagai negara, Hmm, karena rata-rata sih memang mahasiswa rata-rata dan orang mahasiswa, lokal, betul. ya sudah biasa aja sih mereka melihat perbedaan atau dan lain sebagainya. Maka Hmm, malah saya juga yang baru kaget maksudnya ketika ngeliat orang apa Afrika misalnya gitu sholat orang Arab dan lain nah, sebagainya dengan caranya masing-masing. dengan cara Ya ada masing-masing ya. sih keanehan kadang-kadang ya, mungkin ini perbedaan mazhab ya, sudut pandang ya, ketika Ya. misalnya mazhab apa ada yang sholat pakai celana pendek. Oh Ini ada kan yang pakai celana masalah pendek gitu ya. ya Oh. lagi musim panas kan panas banget kan. Ah, ah, ah. Jadi apa namanya itu hanya perbedaan perbedaan apa namanya batasan aurat aja mungkin Batasan yang aurat aja cara ya, pandang benar 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 panjang yang benar. berbeda. Ya Oh. mungkin terus yang ada sih beberapa yang berbeda ketika sholat Idul Fitri, kayak mazhab Hanafi itu ada kaifiah yang berbeda akhirnya Oh karena gimana tuh? kita biasa aja menggunakan mazhab Syafi'i. Ada sih, nanti saya apa namanya kayak takbirnya itu Hmm, sehabis ruku kalau nggak salah, atau pasti tidak lihat takbir lagi atau bagaimana, saya lupa deh. Pokoknya hmm. kita sempat kaget juga Kaget gitu. juga ya. Kayak sholat Idul Fitrinya Hanafiyah Hmm. sama apa namanya Syafi'iyah Syafi'iyah itu berbeda. berbeda gitu. Hmm. Iya 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 iya. Coba dong Bang Paling Kaula tapi kalau ngomong pakai gimana? bahasa Cina dulu. Ngapain? Ngomong apa nih, contoh Ngomong, kalimat apa? wah sebentar lagi buka puasa gitu. Wah, itu susah itu. Oh, susah ya. Ya udah deh, yang lain apa ya? Aku punya temen cantik banget namanya Navia. Iya. Nah, yang menarik itu kalau di Cina setiap pelajar itu pasti punya nama Mandarinnya. Makanya Navia Hmm. itu nggak bisa digunakan. Navia itu harus punya Mandarinnya. Saya ini nama Kaula Fahmi, Hmm. tapi saya punya nama Cina juga. Yang Nama Cina memberikan saya itu Li siapa? Xingqi. Lause, Lause. Oh, lausenya, Guru ya ya. gurunya. Ha. Ah. Hmm. Jadi supaya mereka mudah menyebutkan namanya dengan bahasa Hmm. mereka, jadinya mereka menggunakan apa, kalau istilah linguistik itu apa namanya ya? Pokoknya ada istilah linguistiknya Ya, lah. ya benar-benar. Ah, Ya ah, ah. anggaplah nama abang kan nggak susah tuh ngucapin nama Navia. Jadi coba. Hmm. Ya kalau apa cantik itu Piao Liang, Piao Mhm. Liang Mhm. itu nadanya nada empat, kalau ada tiga kalau nggak salah. Piao Mhm. Liang, Mhm. Nisa, Navia Hen Piao Liang, Mhm. misalnya Navia sangat cantik gitu. Mhm. Kan itu sangat-sangat gitu. Hmm, Paling begitu sih gitu ya. Navia. Oke, Bang Hen Kaula Piao terus Liang. Hang Piao lain gitu ya. Piao Liang. Oh, Piao Liang. Nah, Hmm, hope you like ayam gitu dicampur pakai bahasa Inggris. Kayaknya dari sosial media Abang nih Via lihat kayaknya masih aktif organisasi yang ada di Indonesia tapi di sana masih aktif tuh. nggak aktif juga sih, Hmm. ikut-ikutan aja, memeriahkan aja. Ibnu Ya itu kalau ya? organisasi banyak sebenarnya di Tiongkok.
Enggak, kalau yang Ibnu Saya kayaknya lebih kebetulan sering update ke situ gitu. Kegiatan Ibnu di Cina gitu. ya, kalau saya sekarang kan karena saya di Tiongkok aktif di PCI Anu Tiongkok sebagai Hmm. ketua lembaga dakwah PCI Anu Tiongkok. Hmm. Hormat Pak Pengurus cabang Ustadz. Istimewa Datul Ulama Hmm. Tiongkok. Hmm. Kemudian saya juga dikasih amanah untuk menjadi Direktur Pusat Pendidikan dan Pelatihan Wow. Himpunan Pelajar PPI Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok. Jadi ya banyak kegiatan-kegiatan. Kemudian di di beberapa itu lagi ya tadi di IPMI Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia ya, dan ada beberapa kegiatan yang lainnya sih. Gitu. Oke. Nah, sekarang nih kira-kira berapa lama lagi nih bakalan kelar di Cina? 2002 insya Allah. Mudah-mudahan sih. 2002? Kalau misalnya memang 2022. Mundur dong. Iya. Oh, 2022 lama dong. Iya, lumayan. Ya masih 2 tahun lagi sih. Enggak, tapi hitungannya untuk magister di Cina itu 2 tahun atau 4 tahun? Tergantung jurusan, Pia. Oh, kalau untuk sorry nih ya. Ada bocil-bocil ini lagi pada main ini. Susah dibilanginya. Oke, nggak apa-apa. Terus nggak untuk English literatur sendiri berapa lama? Ada tergantung jurusan. Kayak teman saya yang internasional hubungan internasional itu 2 tahun ya. Atau manajemen bisnis internasional bisnis itu 2 tahun. Untuk English literatur? English literatur karena ada yang tergantung yang kalau yang applied itu bisa 2 tahun 2 tahun, tapi kalau yang kayak saya kan akademis itu 3 tahun. Oh, 3 tahun. Jadi memang udah ada udah ada iniannya sih. Udah ada rentangan waktunya ya. Oke. Terus Bang Kaula ini kan masuk kalau yang gimana? Masuk tahun kedua ya. Hal positif apa sih yang ada di Cina yang sekiranya nanti kalau misalnya Bang Kaula pulang dan mengabdikan diri untuk negeri kita tercinta, apa hal positif yang ada di Cina yang bisa diterapkan nanti di Indonesia? Bisa dari segi pergaulan atau pendidikan, pokoknya yang baik gitu. Ya banyak sih yang saya pelajari ya. Tapi ya kalau saya sih ingat pesan Kiai Said waktu kita sowan teman-teman PCI Tiongkok ke PBNU. Pokoknya ketika belajar ke luar negeri jangan lupa sama ke Indonesiaannya gitu. Betul. Ketika jadi tetap masih kemudian bisa kita terapkan di Indonesia ya. Itu aja sih maksudnya poinnya. Tapi yang secara yang spesifik satu jadi gitu. sih banyak kayak mereka itu produktivitasnya tinggi sekali ya kalau mereka itu produktivitasnya, kemudian tinggi semangat sekali belajarnya, disiplinnya dan lain sebagainya itu sangat tinggi sekali sehingga itu banyak yang membuat saya itu jadi terpacu lagi gitu. Benar. Baru Lause itu datang itu 10 menit atau 5 menit sebelum mulai pembelajaran di kelas mereka. 5 menit sampai 10. Kalau untuk sistem perkuliahannya sendiri ada perbedaan nggak sama perkuliahan di Indonesia? Atau misalnya hanya presentasi saja gitu atau apa? Berbeda nggak? Ya, kalau misalnya dengan teman-teman, karena kebetulan saya gabung sama teman-teman lokal ya, mereka sih sama sih sebenarnya sama kayak Indonesia karakternya ya. Asia Timur itu memang kan tidak banyak, kalau di kelas itu lebih banyak nggak aktif ya, lebih banyak pasif ya, jadi jarang. Kalau yang saya lihat sih jarang diskusi dan lain sebagainya. Diskusi itu jarang ya? Tidak terlalu terlalu ngotot gitu, tapi prakteknya atau lebih kepada mereka itu lebih kepada aplikasi terhadap ilmuannya lebih gitu. Aplikatif berarti ya pada keilmuan. Lebih aplikatif. Tapi lausenya di sana tuh tergolong yang banyak menjelaskan atau? Iya, lebih banyak. Ya tergantung metodenya. Beda-beda juga ya. Sama kayak Indonesia, ceramah apa presentasi betul, gitu. Betul. Oke. Terus beda-beda. Benar. Bang Kola, pesan untuk calon-calon para pemburu beasiswa yang ingin melanjutkan sekolahnya ke Cina.
ya apa ya? Saya bilang sih kesempatan sekarang itu terbuka luas. Jadi ambil aja kesempatannya dimanapun. Kalau ada kesempatan belajar, tapi yang lagi-lagi harus sesuai sama apa namanya sama ini ya basicnya ya. Kalau saya kenapa memilih Cina, kemudian saya yang linear ya ngambil linguistik karena nggak terlalu jauh-jauh banget lah, karena yang kita pelajari kan sama aja kan ilmunya secara teori dasarnya. Kalau misalnya memang apa namanya dan melihat futuristik ya kedepannya itu potensinya apa namanya kedepannya potensinya seperti apa itu lebih di negara luas. Mana itu juga lebih harus lebih ini lagi harus lebih spesifik lagi lebih gitu spesifik juga. Penanaman niat kedepannya itu berarti ya harus lebih kuat juga gitu. Oke. Bang Kaula, terima kasih banyak nih untuk waktunya. Sudah dialog di tengah padatnya jadwal konferensi ya, Masya Allah. Gak ada. Semoga kita bisa lekas bertemu ya, karena kebetulan Bang Kaula ini amin abang Oke deh Bang Kaula, sehat-sehat selalu. Amin, sama-sama, sehat selalu juga. Dakwahnya semakin meluas ya Bang ya. Amin. Oke. Makasih ya, makasih. Sama-sama Bang, sampai jumpa.